Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Jangan sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan. Karena Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku Yesus. Dan Yesus mengatakan dalam Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus, karena di bawah kolong langit tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Haleluya, mantap. Dan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepada yang tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Yang percaya kepada Yesus tidak akan pernah dipermalukan. Dalam Roma 10 ayat 9 sampai dengan ayat yang 11. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan saya mengucapkan selamat malam bagi kita. Biarlah damai Tuhan senantiasa menyertai kita. Doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman, kekuatan doa akan terus menyertai kehidupan kita. Walaupun kita akan istirahat, tetap kita dalam perlindungan Tuhan. Haleluya, mantap. Percayalah dengan sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan, kami mau menyerahkan diri kami kepada-Mu seutuhnya dalam nama Tuhan. Amin. Saya akan membacakan Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan sumber pertahananku, Allahku yang kupercaya. Haleluya. Tema kita adalah aman dalam lindungan Tuhan. Ya. Ini pemazmur dengan nyata berkata bahwa dalam lindungan Tuhan itu aman. Memang betul aman. Ya. Bagi kita yang sudah menikmati pengalaman bersama dengan Tuhan, itu aman dalam lindungan Tuhan. Nah, karena Padokratus itu, ya, Allah yang Maha Kuasa atau El Shaddai itu, yang diandalkan, yang kita andalkan, pemazmur andalkan, sebagaimana Alkitab katakan. Dan aman dalam lindungan Tuhan karena yang Maha Kuasa, tempat perlindungan kita. Jadi kalau Tuhan yang Maha Kuasa itu, siapa yang dapat melawan Tuhan? Nebukadnezar pernah melawan Tuhan? Pernah. Dibuang ya. Herodes pernah melawan Tuhan? Pernah. Dihancurkan, ditampar oleh malaikat Tuhan, mati. Siapa yang dapat melawan Tuhan? Kalau dia bersama dengan kita, yang Maha Kuasa itu. Jadi anak presiden aja bangga kita. Apalagi menjadi anak raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Presiden di atas segala presiden. Tuhan di atas segala Tuhan. Wah. Itu sesuatu yang sangat luar biasa yang kita miliki dalam hidup ini. Itu sebabnya aman. Kalau kita berlindung kepada manusia, nggak aman. Ya. Saya waktu kerusuhan, anak istri saya dibawa ya ke salah satu sebuah tempat. Kemudian beberapa saat saya datang ke sana, karena saya berada masih di tengah-tengah amarah masyarakat di depan rumah saya, dan sampai Bu Haji bilang, udah Pak Pelita, dilihat itu. Nggak apa-apa Bu, saya kuat kok menghadapi ini. Saya punya Tuhan. Ya. Akhirnya saya datang, dan kemudian orang yang pemilik gudang itu berkata,
Pak Pendeta, mohon maaf, jangan ini, nanti bahaya, ini kan tidak aman. Kita nggak akan aman. Jadi kita bukti. Pada akhirnya, ya sebelum malam kami keluar dari tempat itu. Di tengah-tengah orang-orang di jalan raya lagi ngamuk, bakar-bakaran. Tapi saya berjalan dengan tenang, membawa dua anak saya dengan sepeda motor. Kiranya itu menjadi sebuah pengalaman yang tidak terlupakan. Tapi aman dalam lindungan Tuhan. Dan bukan hanya aman dalam lindungan, tidur pun aman. Haleluya. Karena apa? Saya bisa tidur dengan nyenyak. Karena itu sudah seringkali saya cerita. Begitu indahnya bersama Tuhan. Yang kedua kata firman Allah. Aman dalam lindungan Tuhan karena yang maha kuasa kubu pertahanan kita. Jadi pemazmur itu katakan dia aman itu karena dia yang maha kuasa itu tempat kubu pertahanannya. Saya ingat bagaimana kisah Osama bin Laden, ya, yang atas inisiatifnya menara kembar di Amerika, menghancurkan menara kembar, membiayainya dan lain sebagainya. Dia berada di sebuah gua, dan gua itu sangat banyak di hutan-hutan terpencil, jauh dari keramaian, dan tidak seorang pun dapat menghancurkan dia. Ketika dia bertempur dengan Mesir, dengan Uni Soviet, dia tetap aman. Nggak ada yang tahu tempat persembunyiannya. Karena memang tempat itu tempat yang bergunung-gunung dan tempat yang sulit untuk dibom dari atas, nggak runtuh-runtuh itu karena apa? Jauh di bawah. Abdul Mullah juga itu, mantan itu pemimpin Taliban itu. Dan kemudian mati, mereka mati, yang satu mati memang sakit, ya sakit paru-paru. Tapi yang satu keluar dari hutan dan dua apa itu, dia tinggal di rumah dan terdeteksi. Dan pada akhirnya dia diakhiri. Yang mau saya katakan adalah, kalau hal yang seperti itu, kalau Tuhan menjadi kubu pertahanan kita, tidak akan bisa dijebol oleh siapapun, oleh kekuatan militer apapun, sekuat apapun militer itu. Tuhan bisa melakukan sesuatu yang melencengkan kita. Jadi dengan Tuhan yang maha kuasa itu menjadi kubu pertahanan kita. Lalu yang terakhir, aman dalam lindungan Tuhan karena yang maha kuasa Allah yang kita percayai, dan dia patut dipercayai dan dia layak diandalkan selama kita hidup di muka bumi. Dan jangan pernah meragukan kemampuannya. Jangan pernah bingung dengan kemampuannya. Dan jangan jengkali kemampuan Tuhan untuk menjagai engkau, melindungi engkau, menyelamatkan engkau, memelihara engkau dan seisi rumah tangga. Kalau engkau percaya kepada Tuhan, engkau akan aman. Aman dalam tangan Tuhan. Daud katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya datang pertolongan. Mazmur ini mengatakan bahwa ketika dia berdiam dalam yang maha kuasa, dalam lindungan yang maha tinggi, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, dia aman. Dan itu sebabnya megalosini yang maha kuasa itu, megalosini atau megalopretis, Allah yang maha mulia. Kita punya Allah yang maha mulia. Kita punya Allah yang maha besar.
dan percayakan hidupmu kepada Dia. Dan kalau engkau percaya kepada Dia, engkau akan aman sepanjang hidup. Dia akan mengamankan kebutuhanmu. Dia akan mengamankan kebutuhan jiwamu. Dia akan mengamankan kebutuhan jasmanimu. Dia akan mengamankan kebutuhan apapun. Karena Dia adalah Allah yang menyuplai segala kebutuhan manusia. Supaya apa? Namanya dipermuliakan. Puji nama Tuhan, biarlah kita orang-orang yang berlindung kepada Tuhan yang Maha Kuasa, supaya kita aman sampai selama-lamanya, sampai kita bertemu muka dengan muka. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau begitu luar biasa bagi kami. Dan kami menyerahkan diri kami kepada Tuhan, dan kami percaya apa yang dirasakan oleh pemazmur, itu juga kami akan rasakan ketika kami mempercayakan diri kepada-Mu Tuhan. Engkau tempat pertahanan kami, kubu pertahanan kami, dan kami akan menikmati segala hal yang baik. Tidak akan ada yang bisa menjebol kekuatan Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang menciptakan langit. Kalau manusia saja bisa membuat tempat yang hampir tidak bisa dihancurkan oleh rudal-rudal sekalipun, apalagi Tuhan kami dengan segala kekuatannya hanya berfirman, maka semua jadi. Dan kami percaya pada firman-Mu, dan kami nikmati janji Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Dan kalau engkau dalam keadaan sakit, apapun sakit penyakitmu, yang Maha Kuasa itu akan datang kepadamu dan menyembuhkan. Mari kita berdoa. Arahkan tangan kepada Tuhan, apapun sakit penyakitmu, percayalah Tuhan itu. Mengapa saya sudah seringkali saya katakan, mengapa saya berdoa untuk orang-orang yang sakit, untuk orang-orang yang menderita. Karena saya tahu ini kedua masalah yang seringkali menjauhkan manusia dengan Tuhan. Karena sakit kadang-kala dia mengikuti dirinya dan sekaligus juga mengikuti Tuhan. Karena kesusahan banyak kali orang keluar daripada kebenaran. Dan itu sebabnya saya berharap salum dan kuatnya Tuhan itu akan terus menyertai kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, arahkan tangan kepada Tuhan, kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari lihat tangan-tangan yang diarahkan kepada Bapa. Dalam nama Yesus datang kepada mereka. Dan sekarang kami perintahkan segala sakit penyakit mereka dalam nama Yesus keluar. Dan oleh biru Yesus engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh, oleh jamahannya engkau sembuh. Terima kasih Bapa di surga, karena engkau mau menolong dan menyembuhkan mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi mereka-mereka yang mengalami kesulitan, masa-masa sulit dengan keadaan situasi bangsa kami. Dan kami berdoa kalau engkau yang sedang membutuhkan pertolongan itu datang kepada kita. Arahkan tangan kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami tetap setia kepadamu dan kami tetap percaya kepadamu bahwa pertolongan kami adalah dari Tuhan yang Maha Kuasa yang menjadikan langit. Dan kami yakin apa yang sudah engkau janjikan bersulat kepadaku pada waktu itu, seakan aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan. Dalam nama Yesus, engkau menolong mereka semua yang membutuhkan uluran tangan. Terima kasih buat pertolonganmu, buat kebaikanmu, setiap kali memuliakan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Selamat malam. Dan kalau kita mau istirahat, jangan lupa berdoa, membaca firman Allah, menyampaikan, mengatakan satu dua ayat dalam hidup kita. Karena iman timbul dari pendengaran firman. Mantap, mantap, mantap.